kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Badar Sepekan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Karawang berhasil meringkus pelaku pengedar narkoba jenis ganja yang dikendalikan oleh jaringan dari Lapas Karawang. Berikut liputannya. Inilah video amatir penggerebekan pelaku pengedar narkotika jenis ganja di rumah kediamannya di Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, petugas Satuan Narkotika Polres Karawang berhasil menemukan barang bukti ganja kering siap edar sebanyak 17 paket yang masing-masing dibungkus menggunakan kertas koran dengan berat 1 kg. Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Agus Susanto memaparkan pengungkapan pengedar ganja yang dikendalikan oleh napi dari Lapas Karawang ini berawal adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan langsung kepada unit Sat Narkoba Polres Karawang. Dan setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku. Saat melakukan transaksi, pelaku mengaku mendapat ganja tersebut dari wilayah Bekasi. Pelaku yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis ganja, barang bukti yang kita amankan kurang lebih 17 paket atau berjumlah kurang lebih 1 kilo. Kenakan Undang-Undang Narkotika pasal 114 111 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 dan pasal 111 ayat 1 Junto 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Maimunah, Badar TV, Karawang. Pemirsa, aksi pembobolan minimarket di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang ini masuk ke dalam minimarket dengan cara merusak gembok. Ketiga pelaku memanfaatkan kondisi jalan sepi saat pemerintah menerapkan PSBB. Dari rekaman kamera CCTV minimarket di Jalan Raya Rawamulya Mustika Jaya, Kota Bekasi, 3 pelaku yang menggunakan minibus silver dengan nomor polisi B1358OZZ melakukan aksi pembobolan. Ketiga pelaku melakukan aksi pembobolan di saat kondisi minimarket sepi dan tutup karena adanya penerapan jam malam dan PSBB Kota Bekasi. Salah satu karyawan minimarket mengatakan, para pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara merusak gembok. Namun para pelaku tidak berhasil membawa barang berharga. Gagal melakukan aksi pembobolan di lokasi pertama, pelaku kemudian menyasar lokasi lainnya dan berhasil membawa kabur barang dari dalam minimarket. Belum diketahui nilai kerugian, namun diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Yang bobol itu naik mobil sih. Itu berapa orang, Mas? Sekitaran 3 orangan. 3 orang. Itu malam hari apa seperti itu? Pukul 4, Pak. Oh, pukul 4. Kasus pencurian di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota sendiri meningkat dalam 1 pekan terakhir. Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga di Bintara Jaya, Bekasi Barat menjadi korban kawanan begal bersenjata tajam. Diduga para pelaku kejahatan ini memanfaatkan kondisi jalan yang sepi akibat adanya penerapan jam malam dan PSBB di Kota Bekasi. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Masih informasi seputar kriminal, pemirsa, diiming-imingi akan dibelikan handphone, seorang gadis belia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pencabulan. Ironisnya, aksi pencabulan dilakukan oleh seorang pria Parubaya. Atas kejadian tersebut, korban pun mengalami trauma berat. SG hanya bisa pasrah saat digiring petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Babelan Kamis pagi. Tersangka diamankan petugas lantaran terbukti melakukan tindak pencabulan terhadap gadis belia berusia 15 tahun dengan modus korban diiming-imingi akan dibelikan handphone. Kejadian berawal saat korban NM berada di rumah, namun tiba-tiba ditelepon oleh tersangka agar datang ke Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi untuk membantu tersangka berjualan. Setelah korban sampai di pasar, tersangka langsung mencabulinya. Kejadian tindak pencabulan ini sendiri terjadi pada tanggal 16 Januari 2020 lalu. Namun karena takut, korban baru melaporkan kejadian tersebut. Dan hingga kini korban mengalami trauma berat. Terus dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Ancaman hukuman 5 sampai dengan 20 tahun. Ya, awalnya kan itu HP udah kasih HP dia, saya mau ngambil HP saya mau diambil, malah dia merayu saya.
Tersangka pun terancam pasal 82 ayat 1 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perbuatan melakukan pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman penjara selama 5 tahun sampai dengan 20 tahun penjara. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Pemirsa, setelah beberapa hari memberlakukan PSBB, Ridwan Kamil memantau bantuan sosial di kantor Pos Bekasi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.